Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kepada Bu Dewi. Kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Indari Huda, kemudian Nurlaili Fikri Cahyani, Sisi Susilowati Rahma, dan Azza Zarwanda. Kami akan membahas artikel yang telah diberikan oleh Bu Dewi. Sebelumnya saya izin share screen. Pada artikel yang pertama ini, kita akan membahas mengenai isolasi DNA genom bakteri potensial pengkelat logam berat kadmium dari limbah cair penepungan agar. Jadi di sini menggunakan metode isolasi DNA dengan cara konvensional dengan bahan GT buffer. Kalau di jurnalnya itu menggunakan buffer T. Nah, kemudian ada proteinase K etanol yang digunakan untuk mengekstraksi dari DNA-nya tersebut. Nah, di sini tuh diagram alirnya juga sudah ada di jurnal. Kemudian di jurnal juga sudah dijelaskan fungsi penambahan bahannya apa. Nah, dalam jurnal artikel 1 ini ada bahan-bahan yang saya jelaskan di sini. Fungsi penambahan bahan GT buffer itu digunakan untuk proses lisisnya bakteri yang akan kita ekstrak. Nah, ini fungsi GT buffer atau buffer T-nya itu untuk mendenaturasi enzim RNase dan DNA sel. Kemudian ada penambahan proteinase K yang digunakan untuk memotong ikatan peptida atau di sini juga dipakai untuk lisisnya dan menghilangkan DNase. Nah, sebelumnya itu proteinase K-nya kita bersihkan dulu menggunakan DDH2O untuk membersihkan DNA dari etanol. Nah, kemudian dilakukan inkubasi untuk memelihara kultur mikroba yang akan kita ekstrak. Dengan inkubasi ini kita dapat mempertahankan suhu untuk mempertahankan hidup mikrobanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada penambahan bahan etanol untuk pencucian DNA dan mengendapkan DNA-nya. Karena asam nukleat ini akan mengendap ketika ditambahkan etanol dan pengotor dalam bakterinya itu larut dalam etanol. Kemudian ada penambahan buffer W1 untuk menghilangkan residu protein dan residu RNA yang terdegradasi pada membran. Dan ada wasp buffer untuk menghilangkan residu garam pada membran. Nah, proses lisisnya ini terjadi pada saat penambahan GT buffer dan penambahan proteinase K. Kemudian pengendapan DNA-nya itu terjadi pada saat penambahan etanol dan setelah proses inkubasi selama 10 menit. Nah, di sini ada hasil dari elektroforesis DNA-nya. Ada 2 sampel yang diujikan, ada sampel bakteri B sama bakteri C. Nah, bakteri B ini setelah dilakukan ekstraksi, kemurniannya itu menghasilkan 2,14 dan konsentrasinya itu 1873,1. Kemudian bakteri C-nya ini menghasilkan kemurnian 2,04 dan konsentrasinya 511,6 lebih
kecil atau lebih rendah konsentrasinya daripada bakteri B. Nah, hasil pengujiannya ini eh, bakterinya ini berada di atas DNA marker pada panjang sekitar 10.000 bp. Kemudian DNA ini tuh menghasilkan bahwa bakterinya itu tidak terdegradasi atau tidak terjadi sebuah pemecahan. Nah, kemudian di sini juga ditunjukkan bahwa sampel B menunjukkan konsentrasi isolat DNA genom yang lebih tinggi dibandingkan sampel C. Kemudian diuji dengan spektrofotometer. Nah, kekurangan penelitian ini tuh dalam jurnalnya tidak dihasilkan mengenai RNase, itu masih harus ada penelitian lebih lanjut. Kemudian belum adanya proses purifikasi atau pemurnian DNA untuk memperoleh isolat DNA genom yang lebih murni. Kemudian perbandingan ekstraksinya juga belum efektif dan efisien, sehingga percobaan ini masih harus terus dilakukan untuk mendapatkan metode ekstraksi yang tepat gitu. Perbandingannya berapa banding berapa. Nah, kelebihannya ini jurnal penelitian artikel 1 ini mudah didapat bahannya, kemudian harganya terjangkau, serta metode penelitiannya juga mudah dilakukan. Mungkin cukup itu dari artikel 1. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditampung terlebih dahulu. Silakan untuk artikel 2, Mbak siapa? Saya, Nurnaili Vicky, artikel 2. Iya, Mbak. Silakan. Muncul enggak? Wordnya muncul. Belum, Mbak. Nah. Ini gimana ya? Screen wordnya nggak muncul. Ini kalau mau share screen langsung yang dipilih yang atas sendiri itu kan ya? Tapi kok nggak mau muncul gitu. Nggak bisa, Pak, Mbak. Nah, Suaranya agak nggak kedengeran ya. Atau kirim ke Telegram nanti ta share screen. oh iya, nah. Kirim telegram aja ya. Iya. Tuh, sudah. Sudah, Mbak. Sudah kirim. Saya download dulu, Mbak, sebentar. Ya.
Loh, Mbak Sisi hotnya. Atau mau dari artikel 3 dulu Mbak atau 4 sambil menunggu. Artikel 3 aja dulu. Oh, Mbak Sisinya nggak ada itu. Kenapa? Nggak bisa share screen, Mbak? Aku masih download, masih nunggu download. Malah. Apa kirim ke itu aja ya, Aza. Wanda. Mbak aja. Tak kirim ke itu aja ya. Iya Mbak. Kenapa? Minta tolong share screen itu. Punya aku, tak kirim di grup. Share screen. Ya, tak kirim di grup. Sik. Mbak aku udah bisa aku yang share screen kok. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya. Oh ya udah. Ini aku agak lemot. Ini suaraku masih kecil kah? Iya, nggak terlalu terdengar. Waduh. Udah, dengar. Sama aja sih. Tapi terdengar dikit kok. Bisa. Oh.
Untuk artikel 2 itu tentang isolasi DNA sampel daun nanas lokal dengan menggunakan metode ZAB. Nah, jadi metode ZAB itu termasuk ke dalam metode konvensional, yang mana metode tersebut cocok digunakan untuk sampel tumbuhan. Pada metode ZAB menggunakan ekstraksi DNA genom tanaman yang banyak mengandung polisakarida dan senyawa polifenol. Senyawa ZAB termasuk ke dalam surfaktan kationik yang digunakan untuk proses lisis sel tanaman. Nah, metode isolasi DNA ini menggunakan nitrogen cair, yang mana pada tahap awal ekstraksi untuk menghasilkan kualitas DNA yang terbaik. Jadi ZAB itu merupakan sejenis deterjen yang dapat mendegradasi dinding sel, denaturasi protein, dan untuk memisahkan karbohidrat dari DNA. Itu. Untuk ke bawah Mbak Indah. Nah, bawah lagi. Untuk fungsi bahannya sudah tercantum di situ. Kalau untuk yang pengujian kualitas sama kuantitasnya, itu pengukurannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan spektrofotometer dan melalui elektroforesis. Kalau untuk yang melalui elektroforesis itu nanti dapat menggunakan gel agarose gitu. Untuk kekurangan dari metode ini, karena ini termasuk metode konvensional, maka kekurangannya ada di waktu yang relatif lama. Dan untuk kelebihannya, dia akan menghasilkan kemurnian DNA yang lumayan baik. Tuh. Kalau untuk yang di ini artikel ini untuk kemurniannya yaitu ke bawah Mbak. Ke bawah lagi. Nah, kemurniannya itu 1,77, 1,78 sama 1,94. Itu sudah baik. Soalnya kalau menurut Sambrook dan kawan-kawan, DNA dikatakan murni apabila mempunyai nilai perbandingan absorben berkisar antara 1,8 sampai 2 gitu. Untuk konsentrasi DNA yang didapatkan dalam penelitian ini berbeda-beda. Hasil tersebut karena kemungkinan dipengaruhi oleh buffer ekstraksi, tingkat bekerjanya itu berbeda-beda untuk memecah sel pada tahap lisis. Kemurniannya sudah bagus, namun masih ada yang itu diindikasi kalau di atas 2 itu diindikasi terkontaminasi dengan RNA. Tapi kalau menurut ini yang kemurnian dari kuantitatifnya itu sudah bagus. Tapi kalau gel agarose ke bawah Mbak. Itu masih terkontaminasi dengan RNA. Nah, jadi kalau untuk yang berdasarkan elektroforesis ini muncul pita atau band di atas 10.000 BP, artinya DNA tersebut memiliki ketahanan yang baik. Kemudian untuk yang membuktikan adanya RNA, maka ada band yang muncul pada 250 BP. Nah, untuk yang TTAB ini akan menghasilkan pita DNA yang lebih tebal dari metode lainnya. Begitu. Untuk yang kelebihannya itu harganya murah karena ini konvensional. Gitu. Kekurangannya untuk yang artikel ini belum ada purifikasi. Makanya pada saat elektroforesis ini muncul pita RNA. Gitu. Sudah. Terima kasih. Boleh dilanjutkan ke artikel 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke artikel 3. Mbak Aza atau Mbak Rahmah? Mbak Sisi. Ini masih mau, oh ya udah
Oh, bentar. Mbak Sisi mau share screen sendiri? Ya. Oke, Mbak. Oke, jadi gimana ya? Bentar ya, bingung. Bisa ya? Apa udah kelihatan? Udah, Mbak. Sudah. Ya, jadi pertama artikel yang saya review yaitu mengenai metode ekstraksi DNA menggunakan metode phenol chloroform. Nah, pada artikel ini dilakukan ekstraksi DNA menggunakan metode phenol chloroform karena metode ini salah satunya memiliki kelebihan mudah biayanya itu murah dan mudah digunakan dan tidak, anggaplah, lebih efisien dan simpel. Nah, pada ekstraksi ini sesuai pada layar, ada beberapa tahap. Jadi di sini digunakan beberapa sampel dari banyak sampel. Salah satu di antaranya yaitu dari buffer ekstraksi 1, di mana ada sampel darah dan bulu dari burung, serta buffer ekstraksi 2 yaitu dari sampel bulu, dan buffer ekstraksi 3 dari sampel darah. Nah, adapun hasil setelah dilakukan ekstraksi didapatkan hasil kuantitasi ekstraksi DNA. Ada beberapa data yang saya tampilkan di sini. Yang pertama yaitu ekstraksi menggunakan DNeasy Extraction Kit, yang mana dihasilkan angka kemurniannya tertinggi yaitu 3,04-nya dari larutan buffer. Larutan buffer pertama yaitu campuran antara darah burung dengan bulu burung. Nah, itu didapatkan angka kemurniannya tertinggi yaitu 2,236. Adapun konsentrasinya
sebesar 199,4 mikrogram per mili. Nah, untuk larutan buffer ketiga yaitu cuma sampel darah yang mana angka kemurniannya tertinggi di rasio 260 sampai 280 nanometer itu diketahui 10,337 tertinggi dengan konsentrasi DNA-nya 153,5 ya 153,5 mikrogram per mili. Adapun hasil visualisasi agarosanya ditampilkan dalam elektroforegram berikut. Nah, diketahui dari hasil ekstraksi menggunakan DNeasy extraction kit itu keterangannya dari 1 sampai 5. Nah, ini diketahui bahwa pita DNA-nya itu nggak kurang kelihatan gitu, nggak jelas. Nah, adapun pada buffer ekstraksi 3 yaitu dari angka 7 sampai angka 12 terlihat seperti ini. Nah, ini ada faktor tersendiri yang bisa memengaruhi bahwa hasil elektroforegram ini bisa jelas ataupun buram itu karena ada faktor kontaminasi dari suatu, entah itu dari etanol ataupun dari RNA-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya pada buffer ekstraksi 2 itu sekitar dari angka 14 sampai 24. Sedangkan buffer ekstraksi yang pertama dari angka 28 sampai 45. Nah, adapun yang tebal-tebal gini ini merupakan DNA leadernya. Jadi dari beberapa sampel yang diujikan dihasilkan bahwa buffer ekstraksi yang ketiga yaitu dari angka 7 sampai 12 ini yang paling yang paling lebih kelihatan gitu hasilnya. Karena berdasarkan data, diketahui bahwa buffer ekstraksi 3 itu membutuhkan waktu inkubasinya yang lebih cepat dibandingkan buffer ekstraksi 1 dan 2. Sedangkan pada buffer ekstraksi 1 dan 2 itu dihasilkan cukup banyak hasil kemurniannya itu banyak yang meskipun tidak semuanya cukup baik hasil yang diperoleh, tapi itu ada faktor tersendiri karena tidak munculnya tanda di elektroforegram ini pada pada angka kemurnian yang kurang dari 1,8. Tadi kan di sesuai tabel itu kan banyak yang dihasilkan ya hasilnya itu kurang dari 1,8 ataupun lebih dari 2, sekian. Nah, itu karena ada faktor kontaminasi dari etanol ataupun dari bahan maksud saya kontaminasi dari fenol kloroformnya ataupun dari kontaminasi proteinnya. Seperti itu. Jadi untuk hasil dari metode fenol kloroform ini memiliki kekurangan bahwa konsentrasi protein yang dihasilkan itu kurang baik, maksudnya kurang lebih efisien gitu.
Selanjutnya, adapun kelebihan dari metode PCA ini, biaya yang diperlukan untuk penelitian itu murah karena tidak karena yang dibutuhkan dari kemurnian DNA ini tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Saya kira sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Sisi atas pemaparan artikel 3. Selanjutnya Mbak Aza untuk pemaparan artikel 4. Dipersilakan. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Maaf ya, ini emang belum. Untuk yang jurnal metode cepat ekstraksi DNA Corynebacterium diphtheriae, ini ekstraksinya itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode boiling ini, kemudian metode dengan NaOH, terus yang ketiga itu metode menggunakan QIM DNA minikit. Nah, untuk yang ekstraksi metode boiling, ini yang pertama itu yang membedakan itu di sini itu suspensi sel bakterinya dimasukkan ke dalam tabung mikro. Terus yang berisi TE buffer. Nah, kemudian diinkubasi. Nah, kalau di metode NaOH ini, ya perbedaannya itu di sini ada NaOH-nya sebagai basa kuat. Kemudian kalau menggunakan QIM DNA minikit, ini mengikuti prosedur dari perusahaannya. Itu. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, ini kelihatan ya ini artikelnya. Kelihatan, Mbak. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kan di artikel keempat ini ada 3 metode, yaitu metode boiling, menggunakan NaOH, dan menggunakan QIM DNA minikit. Nah, ini perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau yang boiling ini waktunya ini paling cepat, yaitu 15 menit. Kalau yang menggunakan NaOH itu yang menggunakan NaOH itu yang paling cepat, yaitu 12 menit. Kalau yang boiling 15 menit, dan yang paling lama itu yang menggunakan QIM DNA minikit, yaitu 2 jam. Dan untuk biayanya yang paling besar itu menggunakan QIM DNA minikit. Dan untuk kemudahannya, yang boiling ini memang sangat mudah. Kalau yang NaOH itu mudah, dan yang QIM itu lebih sulit. Akan tapi yang boiling ini nanti
hasil ekstraksinya itu kurang sempurna kalau yang boiling. Kemudian untuk aplikasi PCR-nya, NaOH dan QMDNA minikit ini sangat baik. Nah, terus untuk visualisasi agarusnya itu nah ini yang A ini metode NaOH, yang B ini boiling, yang C QMDNA minikit. Nah, untuk yang A atau metode NaOH ini terlihat jelas. Jelas sampai pengenceran 10⁻⁵. Seperti yang menggunakan QM minikit, ini jelas. Untuk ketiga pita ini jelas semuanya. Akan tapi pada sampel nomor 5 itu kualitasnya agak sedikit rendah. Untuk efektivitasnya, ya itu aja sih, cuma itu aja. Nah, ini kemudian untuk konsentrasi dan kemurnian. Bentar ya. Nah, ini untuk konsentrasi antara metode boiling menggunakan NaOH dan menggunakan QMDNA minikit. Ini yang boiling, NaOH dan QMDNA minikit. Untuk hasil konsentrasinya, yang NaOH ini lebih besar untuk sampel yang B, untuk tabung yang B. Kemudian yang tabung C itu yang paling besar juga yang menggunakan NaOH. Sampai ke bawah itu konsentrasi yang dihasilkan, konsentrasi DNA yang besar itu yang menggunakan NaOH. Nah, ini dikarenakan kalau menggunakan NaOH atau basa kuat, itu proses lisisnya itu lebih baik dan terjadi kebocoran pada sel dan itu membuat DNA itu keluar. Dan memang yang menggunakan NaOH ini yang lebih baik. Maka dari itu konsentrasi yang dihasilkan itu lebih besar. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih atas pemaparan artikel 4. Ini untuk tugas kelompoknya itu dibuat resume-nya gitu ya Mbak? Maksudnya satu word gitu? Ya. Oke, aku bikin kayak gini sih Mbak sebentar. Maksudnya biar aku bikin kayak gini, tapi menurut Mbak gimana nanti untuk pengumpulan? Oh iya gitu juga nggak apa-apa sih. Nanti kan kita masing-masing maksudnya ngirim apa tuh? Ngirim ininya hasil tugas individunya. Nah, terus nanti kita ngisi ini atau gimana? Atau ini mau diisi? Ya nanti urut aja apa yang pertama sampai dulu isi terus dikirim ke grup gitu, terus yang kedua terus dikirim gitu. Oke, Apa oke gitu Mbak. ya? Iya, boleh gitu aja. Nanti ini aku isi terus aku kirim ke grup Telegram Ya, sama ininya apa? Tugas individunya gitu. Nanti dikumpulinnya satu folder gitu, Kak. ya satu folder. Nanti tak Oke. buatkan foldernya bisa kok. Oke, Mbak. Siap.
Ya udah, ini kita ada tanya jawab atau gimana? Oh iya, aku mau tanya ya. Itu punya aku kok nggak ada kemurniannya ya di artikelnya. Oh, sebentar. Semuanya ada kemurnian ya, artikel 1 sampai 3. Ada, Mbak. Berarti yang di artikel 4 itu maksudnya nggak mencantumkan kemurniannya. Ya, coba Kekurangannya di aku situ. share screen lagi ya. Oh iya, Mbak, boleh. Nah, ini cuma gini aja, cuma konsentrasi, nggak ada kemurnian. Biasanya satu tabel gitu nggak sih kemurnian sama konsentrasi? Iya, kalau di artikel satu tabel, Mbak. Ini tadi Mbak Ara ngirim apa? Ini nggak ada. Dari pengukuran panjang gelombang. Itu hasil visualisasinya pakai apa di spektrometer? Ini dah. Ya, Oh ini apa? PCR dan elektroforesis. Kalau yang ini gambar ini itu PCR ya. Apa emang nggak ada ya? Tapi di sini bilangnya kalau pakai spektrofotometer itu bocor sitoplasmanya. Mungkin itu kali Mbak nggak dipakai. Oh, maksudnya Kan analisis kemurniannya pakai spektrofotometer. ini pakai apa ya? Di sini ada di halaman 90 itu. 90. Pada metode ekstraksi dengan NaOH. Yang paragraf. Nah, Oh yang ini ini ya. 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 Nah, jumlah kemurniannya itu loh. Nggak ada. Apa ini ya? Bukan kan ya? Oh, itu hasil PCR-nya gitu ya. Iya. Jumlah akhir kopi DNA. Apa ini kemurnian ya? Enggak tahu. Iya, Atau yang mungkin Mbak. itu bukan atau yang ini. Bukan. Itu jumlah bakteri, bukan. Bukan kemurnian ya. Iya, bukan. Berarti nggak ada ya. Iya, nggak ada berarti. Ya, dalam gitu. Makasih ya. Oke, Mbak, ya udah. Ini udah selesai atau gimana? Udah sih. Kalau aku
Baik, ya udah kita tutup. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk resum dari artikel ini diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih Mbak. Nanti recordnya aku kirim di grup ya. Langsung nanti tak kirim link